Salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya kasih Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita dan damai sejahteranya tinggal diam dalam hati dan rumah kita masing-masing. Nah, hari ini saya mencoba berefleksi tentang fungsi. Kalau kita sedang berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan, kita mencari sebuah barang. Biasanya kita mencari barang sesuai dengan fungsinya. Contoh, kita membeli sebuah jebakan tikus misalnya. Apa kita akan membeli sebuah jebakan tikus yang memang berfungsi dengan baik, atau sebuah jebakan tikus yang indah, dipenuhi dengan warna-warni, ada gambarnya di situ, ada tulisan namanya, atau ada sign-nya, tikus silakan masuk? Kayaknya enggak gitu ya. Kita membeli sesuatu sesuai dengan fungsinya, bukan keindahannya. Berbeda kalau kita bisa membeli sebuah barang untuk dipajang, maka kita akan membeli sebuah barang yang memang indah, tepat sesuai dengan dekorasi ruangan. Tetapi kalau kita membeli sebuah barang yang akan hendak kita pakai untuk sebuah tujuan, maka biasanya kita akan membeli sesuai dengan fungsinya. Kemudian kita mulai menimbang-nimbang harga. Kalau fungsinya sama, ketahanannya sama, kenapa saya harus beli yang lebih mahal kalau ada yang lebih murah? Nah, kira-kira begitu ya. Sehingga memang barang untuk sebuah fungsi pasti dilihat dari bagaimana dia bisa melayani apa yang hendak saya inginkan. Sebuah jebakan tikus harus jebakan tikus yang memang mampu menjebak tikus, bukan yang indah. Sebuah pisau harus kita beli pisau yang tajam, yang bisa kita tajam kembali, bukan sebuah pisau yang penuh dengan hiasan di sana di sini, kecuali kita mau memanjangnya. Dengan demikian, sebuah barang penting dilihat dari fungsinya, bukan dari ornamen-ornamen yang menempel di sekitarnya. Dan ternyata filosofi itu nggak jauh dari kehidupan umat manusia, terutama orang Kristen. Akan saya bacakan Efesus 2 ayat 8-10, dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata Pak Paulus dengan sangat jelas mengatakan kepada kita bahwa tidak boleh di antara kita yang bermegah, sehingga dengan demikian kita bukan pajangan. Kita sebuah ciptaan Allah yang diciptakan menurut sebuah fungsi yang spesifik. Dikatakan apa oleh Paulus? Melakukan pekerjaan baik. Paulus ingin mengatakan kepada kita bahwa kita sebagai umat yang diciptakan dan diselamatkan oleh Allah tidak sedang bermegah akan sebuah status yang sedang kita disematkan Tuhan kepada kita sebagai umat yang diselamatkan. Itu bukan sebuah kebanggaan tertentu, namun di dalamnya justru terletak sebuah fungsi yang teramat krusial, yaitu melakukan pekerjaan baik. Sehingga menjadi berbahaya, sesuai dengan judul kita hari ini, kalau kita menjadi orang Kristen yang orang tanpa gejala. Ini saya memakai sebuah istilah yang sering kita baca atau kita bicarakan pada saat ini, OTG, orang tanpa gejala. Jangan-jangan kita juga menjadi Kristen OTG, orang tanpa gejala, Kristen tanpa gejala. Kita sering mendengar bahwa ada yang disebut dengan simptomatik dan asimptomatik. Orang-orang yang menunjukkan gejalanya, simptom, namun ada juga orang yang tidak menunjukkan gejala atau asimptomatik. Dan yang paling berbahaya ketika asimptomatik ini lolos kemana-mana, kemudian tanpa sebuah identitas yang jelas, dia bisa menyebarkan penyakit. Dengan hal yang sama, dengan cara yang sama, saya mencoba menerapkan konsep fungsi ini pada kehidupan kita pada saat ini. Kita diminta menjadi orang-orang yang simptomatik, bukan yang asimptomatik. Itu artinya dalam kehidupan kita ada gejala kekristenan di dalamnya. Saya ulangi, dalam hidup kita ada gejala kekristenan yang menunjukkan bahwa kita memang umat Allah. Kita diciptakan menurut fungsi kita dan kita melakukan dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita dinilai dari fungsi kita. Sebuah barang ketika fungsinya sudah tidak ada, maka kemudian dia bisa dibuang dan ditinggalkan begitu saja. Tapi kita sebagai umat manusia juga perlu menambah
dan mempertajam fungsi kita dalam kehidupan kita masing-masing. Menjadi orang Kristen yang simptomatik, bukan yang asimptomatik. Simptomatik berasal dari kata Yunani yang artinya bahwa ada gejala, dan gejala itu sebenarnya menunjukkan sesuatu yang lebih besar, semacam sebuah gunung es. Gejalanya cuma getar-getar, tapi sebetulnya getar-getar itu sebuah tanda ada sesuatu yang lebih besar. Kita berbuat baik, tandanya bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang lebih besar. Kita mengucap syukur, kita penuh dengan rasa terima kasih dalam kehidupan kita, gitu. Kita menolong orang lain, itu sebuah gejala. Gejala apa? Bahwa kita juga menyadari kita sudah terlebih dahulu ditolong oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Kita memberi persembahan, sebuah gejala. Gejala apa? Karena saya dipenuhi dengan rasa sukacita kepada Tuhan, bukan keterpaksaan. Contoh-contoh gejala. Nah, pada hari ini Bapak Ibu dan sahabatku semua, saya mencoba melihat bahwa memang kita sebagai manusia perlu melihat fungsi kita masing-masing. Dan ketika fungsi itu tidak kita hidupi, kita seakan-akan kosong di dalam hati kita. Sekedar sebuah tubuh manusia yang dipenuhi dengan atribut-atribut yang baik, gitu ya. Namun bukan itu yang Tuhan inginkan. Bukan atribut-atribut yang mencengangkan yang Tuhan inginkan. Namun justru fungsi yang penuh dengan dampak itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Menjadi orang-orang Kristen yang simptomatik dan bukan yang asimptomatik. Sehingga dengan demikian maka jelaslah kita adalah umat Allah yang diselamatkan di dalam kehidupan kita. Untuk itu saya hendak menutup dengan satu slogan atau sebuah teriakan, sebuah salam yang sering kali diucapkan oleh teman-teman atau orang tua kita, para Adiuswo. Yang sudah tahu silakan sama-sama ikuti kita ya, ikuti saya. Akan saya bacakan untuk bersama-sama kita. Salam Adiuswo. Adiuswo semangat, gitu ya. Adiuswo bahagia. Adiuswo berguna. Oh yes. Itu tentu bukan sekedar untuk Adiuswo, tapi untuk semua kita, umat Allah. Kita ingin menjadi orang-orang yang berguna. Kita perlu menjadi orang-orang yang berguna. Mari kita ingatkan diri kita terus menjadi orang-orang yang berfungsi, berguna, dan punya simptom sebagai umat Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Silakan berdoa, nanti saya akan tutup dalam sebuah doa bersama. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Allah, pada saat-saat ini kami semakin kritis dalam mencoba untuk menunjukkan diri kami sebagai orang-orang yang berfungsi dengan jelas dalam kehidupan kami. Bukan sekedar sebuah titel, bukan sekedar sebuah nama, namun dalam kehidupan dan keseharian kami jelas terlihat dengan terang benderang akan siapa kami dan apa yang harus kami lakukan. Tunjukkanlah kepada kami semua itu ya Tuhan, agar dengan demikian kehidupan kami semakin berdaya guna bagi yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari pada saat ini kita berguna, berfungsi dalam konteks kita masing-masing sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, terutama dalam konteks saat ini ketika pandemi masih berlangsung. Selamat menemukan fungsi kita, selamat berfungsi secara maksimal dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.